Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya barang-barang yang nggak diperlukan kayak handphone, laptop, terus yang sekiranya mengganggu pembelajaran hari ini, tolong disimpulkan dulu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan, Rehan, silahkan dipimpin teman-temannya. Mohon perhatian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih ya Rehan. Sekarang sebelum Ibu lupa, Ibu absen dulu. Siapa yang belum hadir? Kira-kira kemana bakal hadir nggak beliau? Oke, nanti berkabar ya kalau udah ada kabarnya. Nah, sekarang kita tuh belajar alat-alat optik. Di pertemuan sebelumnya itu, Ibu udah ngasih kalian materi ya. Sebelum masuk pertemuan ini, Ibu udah ngasih materi di grup. Udah pada dibaca belum materinya? Oke, kalau sudah, coba sebutkan apa saja yang udah kita pelajari kemarin. Sok, coba siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa yang berani? Aku, Bu. Boleh, Aisyah. Mengenai alat optik. Iya, betul. Mata itu apa? Terus? Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh, Rehan. Cara untuk melukiskan bayangan pada lensa cembung sama lensa positif sama lensa negatif. Betul. Bayangannya ada di mana? Oke, betul ya yang dikatakan oleh Rehan dan Aisyah. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan mempelajari tentang sebelum kita mulai pembelajaran, butuh ada kontrak belajar. Nih, boleh Elsa dibacain kontrak belajarnya, udah kelihatan ya sekarang. Yang kontrak belajarnya yang pertama ada peserta didik harus bersikap sopan dan santun sama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta didik dilarang mengaktifkan peralatan benda, laptop dan alat elektronik lainnya selama pembelajaran berlangsung kecuali jika tidak salah dulu. Yang ketiga, peserta didik boleh membawa minuman ke ruang kelas dengan cara segera membeli penutup agar tidak lupa. Yang keempat, peserta didik yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan atau menyatakan pendapat dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian menunjukkan namanya. Yang terakhir, setiap peserta didik yang menjawab pertanyaan dulu akan diberikan poin tambahan. Oke, udah jelas ya anak-anak ya. Terima kasih Elsa udah mau membacakan kontrak belajar kita pada hari ini. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan demonstrasi eksperimen dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, lalu mengidentifikasi proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, dan yang ketiga itu mengetahui sifat bayangan melalui dalil isbat. Selanjutnya itu ada nih, apa aja sih yang akan kita lakukan, lalu teknik penilaiannya gimana? Nah, yang pertama yang akan kita lakukan itu mengamati hasil bayangan pada loop. Yang kedua, mengamati video tentang sinar istimewa pada lensa cembung yang udah Ibu kirimin semalam di grup ya. Lalu mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nanti akan dibentuk kelompoknya itu karena udah ada semua ya kecuali Abi, nanti bakal berdua atau bertiga satu kelompoknya. Lalu teknik penilaiannya gimana? Nah, sekarang kan ada P5 ya, jadi Ibu masukin di sini itu sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan kemudian pengetahuan yaitu berupa kuis dan keterampilan berupa melukis pembentukan bayangan pada lensa dan tugas membuat poster secara kelompok. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti akan ada tugas tambahan dari Ibu buat di rumah, begitu. Lanjut ke aplikasi lensa cembung dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti yang telah Ibu jelaskan ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, ada lup, ada kacamata, teropong, mikroskop. Ada lagi nih, satu alat optik yang belum Ibu sebutin, alat optik alami. Siapa yang tahu? Pada pinter ya sekarang ya, udah pada tahu. Nah, sebelum ke sini, Ibu mau kalian buka dulu. Buka dulu Mentimeter yang udah Ibu kasih di grup. Ibu, oh nih gimana kalian pemahamannya tentang alat-alat optik? Kan kemarin udah dipelajari tuh deskripsi dari alat-alat optik. Jadi Ibu minta kalian sekarang isi apa aja yang kalian ketahui tentang alat-alat optik. Nanti jawabannya bakal kelihatan di sini. So, boleh diisi dulu, bisa nggak? Yang kalian ketahui tuh ada alat yang digunakan dengan prinsip kerja pembiasan dan pemantulan cahaya. Ayo yang lainnya jangan mau ketinggalan. Masih loading. Boleh pakai hotspot Ibu juga gak apa-apa. Mana? Udah, kalau udah ada bacaan harap tunggu berarti udah kekirim. Udah? Masih belum. Masih belum? Udah nyambung? Udah. Tunggu ya. Kembali lagi ke awal. Iya, belum lanjut. Nanti Ibu yang monitornya dari laptop Ibu gitu. Kita nih udah? Oke. Baru 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5 6 7. 2 orang lagi yuk. 6, satu lagi. Ayo satu lagi, siapa yang belum? Oke, ditungguin ya. Nih, sembari menunggu Aisyah, kita baca ya. Banyak nih jawaban-jawaban dari kalian. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Apa nih? Kehalang ini. Aduh. Oh, udah 7 ya. Alat optik adalah alat untuk membantu penglihatan seperti kacamata, yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis sifat-sifat cahaya, alat yang berhubungan dengan cahaya, alat yang dapat membantu manusia melihat sesuatu dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Ada alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Udah pada pinter ya anak-anak? Udah pada bisa ngejawab? Beri aplaus dulu kepada kita semua. Nah, nanti abis ini bakal ada kuis, tapi sebelum kuis, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang materi yang ini. Ya. Nah, di sini ada aturan ruang lensa. Bisa dibaca ya sama kita semua, pembiasan pada lensa cembung dapat menghasilkan bayangan. Suatu benda dapat menghasilkan bayangan saat diletakkan di depan lensa cembung. Terus, bayangan terbentuk pada lensa cembung memiliki sifat yang berbeda tergantung pada letak bendanya. Sifat bayangan pada lensa cembung itu dapat ditentukan dengan cara menggambarkan garis-garis pada diagram sinar-sinar istimewa. Minimal yang garis yang dibutuhkan sinar-sinar yang dibutuhkan itu minimal ada 2 sinar istimewa. Selanjutnya ada
sebelum kita menggambarkan garis-garis istimewa, kita itu harus tahu dulu nih dalil isbat. Bisa dibacakan oleh Aisyah, coba dibacakan. Dalil isbat nomor 1, jumlah nomor uang benda dan nomor uang bayangan sama dengan 5. Nomor 2, untuk menentukan benda nyata atau tegak, poin pertama, semua bayangan terletak di belakang lensa bersifat nyata dan terbalik. Semua bayangan yang terletak di depan lensa bersifat maya dan tegak. Yang kedua, nomor uang bayangan lebih besar dari nomor uang benda, maka ukuran bayangan lebih besar dari bendanya dan sebaliknya. Nah, udah dibacakan ya oleh Aisyah. Lalu nih. Maaf ya, Ibu lupa ngedit ini. Nah, ini yang tadi udah dibacain Aisyah, gambarnya itu seperti ini. Tadi malam Ibu udah ngirimin video. Kalau yang belum nonton, boleh ditonton lagi sekarang. Nah, videonya bisa di-scan di sini. Nggak ada alasan lagi ya, Ibu nggak bisa ke-scan, Ibu nggak kelihatan. Nih, sekarang udah jelas. Di-scan dulu, terus ditonton. Yang nggak nonton, apa? Ada kuota, Bu. Boleh pakai hotspot, Ibu. Boleh nggak ditampilin di sini aja, Bu? Bareng. Boleh. Maaf ya, Elsahri. Ya, apa-apa. Itu membela mahasiswa biar tidak menggunakan kuota siswa. Siap. Padahal awal bulan ya, Rehan. Iya, tapi ya gimana? Oke, bentar ya. Mau 12 kita. Alah, mau CO apa 12? Nanti malam. Yuk kondusif lagi yuk. Udah kelihatan belum? Ini bisa ditonton dulu ya. Nggak perlu. Dipahami aja. Halo sahabat Berkana, di video kali ini melukis pembentukan bayangan menggunakan diagram sinar. Sebelum lanjut materi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Yang pertama kita gambarkan adalah ketika benda berada di antara lensa dan titik fokus pasif atau F2. Nah, gambarkan garis lurus yang bernama sumbu utama. Kemudian, gambarkan pula lensa sebelumnya, yaitu lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Dengan titik O merupakan titik pusat dari lensa itu. Kali ini kita gambarkan jari-jari lensanya adalah 8 cm. Sehingga 8 cm dari pusat lensa kita tandai titik sebagai titik 2F2 atau jari-jari pasif. Setelah dari jari-jari pasif merupakan jarak fokus pasif. Jadi 4 cm dari pusat lensa kita tandai titik. Titik itu diberi nama sebagai F2 atau fokus pasif. Bagian belakang nah, 8 cm dari pusat lensa itu kita tandai sebagai 2F1 atau jari-jari aktif. Nah, setelah dari jari-jari aktif itu merupakan jarak fokus aktif. Jadi 4 cm dari pusat lensa kita tandai titik dan diberi nama sebagai F1 atau fokus aktif. Nah, selanjutnya kita letakkan benda di antara lensa dan titik F2. Nah, langkah pertama yaitu lukislah sinar datang dari titik ujung atas benda menuju ke lensa. Nah, itu ujungnya
sinar datang sejajar sumbu utama menuju lensa. Yang kedua, setelah sinar mengenai lensa, hiaskan sesuai dengan kaidah sinar istimewa lensa tersebut. Dihiaskan melalui fokus aktif. Yang ketiga, gunakan minimal 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dihiaskan. Nah, kedua sinar hias langsung itu tidak mengalami perpotongan, sehingga kita butuhkan perpanjangan dari sinar hias. Nah, dari perpanjangan itulah kita dapatkan titik temunya. Langkah selanjutnya, tandai titik potong dari perpanjangan sinar hias. Nah, itu diberi tanda sebagai titik. Dan langkah terakhir yaitu lukis bayangan benda pada perpotongan kepanjangan sinar hias. Nah, di titik itulah kita dapat menggambarkan bayangan dari benda. Inilah yang kita sebut sebagai bayangan. Jadi, Oke, setelah menonton video ini, bentar. Nah, setelah menonton video ini dan Ibu udah ngasih juga semalam, Ibu harap pas nanti itu kan Ibu bakal ngasih LKP nih. Ibu harap kalian udah bisa melukiskan gambar sinar-sinar istimewa pada lens tabung. Nah, di sini tuh Ibu kebetulan si loopnya cuma ada satu, jadi nanti itu kerjanya ganti-gantian dan mohon untuk kondusif, jangan sampai ada yang bertengkar karena loopnya cuma satu. Ibu sekarang mau bagi dulu kelompoknya. Mau dibagi sendiri atau mau dibagiin sama Ibu? Sama Ibu. Tidak menyesal. Oke, Ibu bagiin ya. Rehan, Cindy, Mutia bertiga, terus Camilla sama Aisyah, terus Elsa sama si Pani. Si Pani. Oke, buat loopnya dari kelompok Rehan, Mutia sama Cindy dulu ya. Nanti dioper ke kelompok yang lainnya. Ini buat LKPD-nya. Waalaikumsalam. Boleh, tapi sebelum masuk kamu kemana dulu, Sob? Jam berapa ya, Abi? Jam berapa? Terus? Oh, udah minum obat tapi? Oke, boleh duduk. Ini buat kelompok Aisyah sama Kamil ya. Karena Abi baru datang, jadi Abi join sama Aisyah sama Kamil ya. Ini buat kelompok si Pani sama Elsa. Idolnya, boleh dipilih warnanya mau yang mana? Biar lucu. Tiga. Biru. Ungu. Janda soalnya. Jangan yang nabrak. Oke. Boleh dipilih warnanya, spidolnya. Ya, kita dapat kita. Sok rebutan sok. Nah, sok. Nih ya. Sebelum dikerjain LKPD-nya, dilihat dulu ya apa yang ditugaskan. Di situ udah Ibu jelasin semuanya. Oh, ini ada. Nah, di sini di covernya nih, sebelum mulai ngisi ke halaman selanjutnya, isi dulu nama anggota kelompoknya. Kalau yang bertiga, tambahin aja di bawahnya ya, jangan ribut masalah nama. Terus,
Nih ada tujuannya. Tujuannya itu peserta didik dapat melukiskan pembentukan bayangan beserta sifatnya pada lensa cembung. Nah, alat dan bahannya udah ada ya, spidol 3 warna berbeda, penggaris. Udah pada punya penggaris semua belum? Alah. Bentar ya. Nanti nggak ketemu titik potongnya. Tapi ibu cuma punya 1 penggaris. Mau dipatahin nggak ibu? Boleh dipatahin sok. Lebih bermanfaat untuk yang banyak orang. Sok. Nanti di ini ya. Oh, ya udah. Tuh katanya pakai kartu tuh. Terus di sini dari tadi kebagian apa? Astagfirullahaladzim. Nih make kartu ibu aja bentar. Ada nggak ya di sini? Dibaca ya langkah kerja itu udah ada. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu lukiskanlah hasil pembentukan bayangan dari sinar istimewa dengan spidol 3 warna berbeda, lalu diskusikan dengan teman sekelompok kalian pertanyaan diskusi di bawah ini. Selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Terus pertanyaan-pertanyaannya udah ada semua kan ya? Ini diisi semua ya sampai ke kesimpulan. Coba dibuka dulu. Kalau ragu pakai pensil dulu. Tuh, boleh kayak kelompok 1 kalau ragu pakai pensil dulu. Gak apa-apa, langsung pakai. Siap. Kenapa kau bawa foto-foto kayak gini? Siapa yang suruh? Itu tempat inersifnya. Oke. Dompet. Langsung. Kan dompetnya dipakai. Dompetnya dipakai. Oke. Ada di grup. Boleh loopnya dipakai. Yang ini kan yang loopnya masih belum kan? Sok, yang kelompok 1. Alah. Nih, ada benda di sini. Yang kelima. Terus kamu center, kamu bayangin. Kamu lihat dari dekat atau dari jauh bedanya apa, terus digambarin di situ. Gak apa-apa. Gimana kelompok 2 aman? Tuh, kalau ragu pakai pensil dulu. Ada pensil? Bentar, ibu ada pensil. Oke, kalau ada. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak buat? Atau 10 menit? Yaudah, iya 10 menit. Kan menggambarnya dengan sangat hati. Iya, awas ya kalau nggak rapi nanti. Ini pakai ini biar kelihatan. Allah. Jangan bertengkar adik-adik yang comel. Meme dulu. Kamu berarti nggak ngelihat video yang ibu kasih, nggak ngelihat lampiran yang ibu kasih itu bahan ajar, sob. Kamu nggak ngelihat ya? Berarti Rehan jam tambahan buat belajar alat otak. Boleh buka pandu. Nanti habis ini ya, habis pembelajaran ini. Gue kangen sama ini jadi. Gimana si Pani dan Elsa? Bisa, apa sih yang nggak bisa? Oke. So, gambar yang bagus, yang paling bagus nanti dikasih reward. Rewardnya apa tuh? Rewardnya apa ya? Kerjain dulu. Bagus banget, beli di mana? Spesial. Warna pink. Ganti-gantian ya ngerjainnya. Nanti ibu gantian. Ya. Allah, gue. Kalau ada yang kebingungan, boleh raise hand ya.
jadi kan si lensanya ditaruh di tengah. Gambar bendanya kan di sini, berarti kita gambar di sini. Kita mengamati bendanya dari mana? Dari sini. Dari sini dong. Dari sini saya tampak. Kayak yang di video tadi kan. Ini dari sini potong-potongan. Berarti nanti mainnya akan muncul di pertemuan garisnya. Iya bukan? Kayak yang tadi kan ada titik potong tuh nanti baru itu jadi bayangannya. Dari sini. Ke tengahnya gitu. Kamu wangi sekali, Muti. Gimana Aisyah? Ini parfum baru sepertinya. Jari-jari lensa emang segini ya? Jari-jari lensa ini emang segini? Ini tuh diibaratkan ya Rehan. Jadi kamu mengerjakannya tuh di luar dari tabel dari ini. Jadi ini bendanya kamu lihat dari sini terus nanti digambarin. Ya sama-sama. Nanti kita belajar lagi ya Rehan. Enggak apa-apa, Bu. Gimana? Si Pani sedang apa sih Pani? Iya. Penghapus. Ibu punya penghapus. Bentar. Ini siapa yang satu? Kalian tuh sekolah bawa apa aja? Makeup ya, makanya nggak bawa penghapus. Alas ya. Blast on. Baldak on. Ya kondusif lagi. It's okay, tidak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Gimana Elsa? Lagi jalan. Aduh ya Allah cowok. Lagi jalan. Kan kamu halaman 2, Bu. Uish, keren banget. Emang kita kan co-player. Betul, yang gambarnya bagus, bener. Terus isinya bener. Nanti ibu bakal kasih reward nilai tambahan sama hadiah. Dapat TV ya? Iya, TV baru. Nanti diangkut ya TV-nya. Widih, keren. Tuh. Ini boleh dibuka dulu nggak? Boleh. Sok, buka aja hektarnya kalau susah. Katanya karena mau ngecek. Oh, oke. Boleh dibuka dulu hektarnya. Bisa nggak? Kerennya, oi. Ini semua? Ini 20 menit, Bu. Apa iya? Ini biar mudah. Ininya dibuka dulu. Jadi satu-satu ngerjainnya. Sok. Biar nggak satu orang. Gini nih. Ini dari belakang nanti sobek. Digambarin di depan di belakang, Bu. Ya, enggak. Nanti diliatin aja. Dibuka dulu ya. Gimana? Kalau serasa waktunya nggak cukup 10 menit, dibagi 2 aja kertasnya nih. Dibuka. Gimana? Hektarnya. Iya, oke, Bu. Bentar, Oke. aku sedang bertanya. Sip. Kenapa? Sok. Iya, ini udah bener. Kayaknya ini. Bener. Loh. Iya nggak urut. Ya nanya, sedang bertanya. Sabar. Sabar. Aku tadi ngomong. Sabar. Sama si Fani lagi. No, jangan bertengkar, tidak boleh bertengkar ya. Gak mau sama si Fani lagi. Gimana Japira? Bu, Iya. ngomong kasar mulu. Gak boleh ngomong kasar. Enggak, Ibu, si Fani salah dengar. Lagi manggil Fani pada saat. Oke. Benda lebih dapat dari Iya, kesimpulannya dari yang udah kalian buat,
Nanti disimpulkan apa aja yang udah didapat. Oke? Kenapa? S2 dan itu. Ih, lucunya. Betul lah. Ikutin aja apa kita dulu. Jadi kita hanya menggambar doang. Iya. Ganti guru. Ibu bentar lagi pensiun. Enggak, Den. Bukan mau pensiun gini, soalnya udah punya channel YouTube. Iya, Ibu udah jadi subscribernya udah banyak, guys. Jadi wow. Pasti punya channel gamingnya Bu ya. Iya, Main apa Bu? main ini apa namanya? Candy Crush. Sok kerjain dulu, Sok. Enggak sampai sini enggak? Lukiskan, gambar. Ini nih, lihat ini nih. Dua. Ambil dari sini enggak? Boleh, ambil dari sini. Kesimpulannya nanti bantuin sama Aisyah sama Adi juga nggak apa-apa. Kesimpulan doang ya. Nih. Ibu, Kenapa? ininya juga. Alah, copot. Salah, yang aku tariknya bukan itunya. Sok. Tangannya dia. Oke, Ibu. Nggak apa-apa, lanjutin ya. Ibu, aku ngebiruin tangan. Sok. Tapi nanti dicuci ya sebelum makan. Kamu yang gambar, tulis. Mana ya? Ini aja cari. Kesimpulan dari ini percobaan apa aja yang udah didapat boleh ditulisin di situ. Kecuali curhat, gak diterima curhat. Ibu, aku udah ngerti gitu. Nanti Ibu boleh minta waktu tambahan buat diajarin ulang ya. Aku ngerti. Kesimpulannya bebas. Kesimpulan. Lapar. Apa itu? 2 menit lagi ya. Menit lagi. Oh, buset. RPP-nya Pak. Oh. 1 menit lagi ya. Wah iya, udah dibagi-bagi mas kurang. Kita yang berdua aja udah beres. Wis keren banget. Kita rapi tahu. Tuh, guys. Enggak. Ayo siap. Sok pas cepet-cepet yang paling rapi, yang cepet selesai. Good. Nanti kita belajar tambahan ya Reha. Siapa tadi tuh? Elsa juga tuh. Kenapa? Tadi Elsa bilangnya nggak paham. Paham. Udah dikerjain bagus kan? Wih, warna-warni banget kesimpulannya. Iya, biar saya hidup ibu berwarna. Icie. Gimana Abi udah? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis.
Tuh 30 detik lagi. Oh, baru paham. Astagfirullah. baru baru mengerti. Oke. Oke. Alhamdulillah dapat itu ya, dapat hidayah. Oke, waktunya udah habis. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan dari enggak deh, semuanya aja deh. Tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompok mana dulu yang udah siap? Kelompok saya aja, Bu. Boleh, si Pani sama Elsa. Boleh maju? Wih, keren banget si Pani. Tuh, disuruh tolong perhatiin, udah siap.
C.